Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Yusuf Sahria Putra dengan NIM 302200137, Mut Maimunah dengan NIM 302200139, Rahardian Surya dengan NIM 302200146, Wirdatul Hasnah dengan NIM 302200165, Yahya Izul Haq dengan NIM 302200166 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dakwah Virtual dalam Perspektif Sosiologi Komunikasi. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep masyarakat jejaring pemikiran Castells. Dalam pandangannya, semua masyarakat memiliki informasi yang digunakan, dan istilah masyarakat informasi sedikit memiliki nilai analisis berkaitan dengan era sekarang. Castells menggambarkan masyarakat sekarang ini lebih kepada masyarakat jaringan. Masyarakat jaringan merupakan kemampuan beradaptasi dan merespon pasar global. Yang terpenting adalah jaringan. Jaringan terpusat dan hierarkis yang diatur oleh korporasi atau perusahaan yang memberikan produk dan layanan yang efisien dan dengan harga yang menguntungkan. Jaringan yang dibuat dan terus-menerus dibuat ulang oleh para aktor di dalam atau di luar perusahaan. Masyarakat jaringan merupakan sistem teknologi ekonomi di mana struktur sosial dan aktivitas organisasi mengimplementasikan teknologi informasi dalam proses jaringan-jaringan informasi. Struktur sosial melibatkan masyarakat untuk mengorganisasi rencana dalam hubungan produksi, konsumsi, reproduksi, pengalaman, dan kemampuan komunikasi budaya. Beberapa karakteristik masyarakat jaringan. Yang pertama yaitu the network enterprise atau jaringan perusahaan. Menurut Castells, terhadap perubahan dalam praktik kerja dan pola kerja. Dalam pandangan Castells, pekerjaan informasi secara besar-besaran telah meningkat di seluruh masyarakat. Peningkatan itu lebih memuaskan daripada tenaga kerja yang tersedia di masa lalu, jauh lebih daripada masyarakat sebelumnya. Dan perubahan kenyataan masyarakat jaringan berarti bahwa orang harus terbiasa untuk menjadi fleksibel dalam apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka harapkan untuk melakukan di masa depan jika mereka ingin bertahan di tengah-tengah volatilitas sistemik informasi kapitalisme. Yang kedua, cultural konsekuensi budaya. Dalam masyarakat jaringan yang dinamis timbul konsekuensi budaya yang berdampak negatif kepada masyarakat yang disebabkan oleh perubahan teknologi, seperti konten dalam jaringan internet yang menyimpang dari budaya atau pornografi dan neofasis, konten dalam televisi atau media massa yang menyajikan siaran terpusat kepada masyarakat dan homogen. Di sisi lain, perubahan teknologi juga berdampak positif terhadap masyarakat jaringan, seperti pemanfaatan media internet untuk pengiriman email. Namun, Castells tetap menitik beratkan dampak negatif dari perubahan teknologi tersebut, padahal dia sendiri juga berpendapat bahwa hak warga negara atau masyarakat informasi adalah untuk memperluas akses internet atau teknologi informasi komunikasi. Yang ketiga yaitu the space of flows atau ruang arus. Dalam masyarakat informasi, Castells mengemukakan kembali tentang perbedaan antara space of flash dan the space of flows untuk penekanannya dalam masyarakat jaringan. Dengan informasi mengalir menjadi pusat organisasi masyarakat hari ini, tempat-tempat yang berbeda dan terlempar jauh dapat menjadi terintegrasi dalam jaringan internasional yang menghubungkan sektor paling dinamis. Castells menekankan argumen bahwa daerah dan pemukiman penting, tetapi menunjukkan bahwa kita sekarang mengalami diskontinuitas geografis yang melemparkan hubungan keluar dari keteraturan. Keterbaruan lingkungan inovasi akan menentukan khususnya bagaimana tempat makmur atau penurunan.
tetapi semua akan diintegrasikan ke dalam masyarakat jaringan. Yang keempat yaitu timeless time, teknologi informasi komunikasi baru tanpa henti memusnahkan waktu, mengompresi dan juga menghilangkan peruntutan waktu, misalnya di pasar keuangan global, perang, atau smart bomb melekat pelaporan, teknik reproduksi baru, kesehatan. Timeless time mencirikan fungsi penguasa dan kelompok sosial. Secara efektif, masyarakat sedang berjuang untuk mendefinisikan kembali time antara pemusnahan dan peruntutan di satu sisi, dan kesadaran rel waktu bergerak maju selama-lamanya. Yang kelima, The Power of Identity atau kekuatan identitas. Volume 2 dari era informasi yaitu penekanan dari pembangunan masyarakat jaringan yang meliputi integrasi dan kecenderungan untuk membagi-bagi menuju kepedulian terhadap identitas kolektif. Pokok persoalan di sini adalah gerakan sosial, di mana Castells mengartikan tindakan kolektif efektif yang mengubah nilai-nilai dan lembaga-lembaga masyarakat dan yang memberikan orang dengan elemen utama identitas mereka. Inti argumen ini berkaitan dengan bagaimana identitas semakin mengalami kemunduran karena tren globalisasi dan masyarakat jaringan. Jadi, misalnya negara terancam dengan tekanan persaingan global seperti tenaga kerja asing yang lebih murah. Yang keenam, new form of stratification atau bentuk-bentuk baru stratifikasi. Di tempat kapitalisme yang diarahkan oleh kelas penguasa, kita sekarang memiliki kapitalisme tanpa kelas kapitalis. 7. The demise of the working class. Castells menganggap bahwa sistem stratifikasi telah secara radikal diubah oleh kapitalisme informasi. Di atas semua ini diwujudkan dalam munculnya 30% dari struktur kerja dari OECD atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi. Negara dipertanggungjawabkan oleh tenaga kerja informasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Untuk poin 2, dalam pembahasan jurnal tersebut, jelaskan apa saja tantangan dakwah virtual bagi para mad'u, terutama di masa pandemi COVID. Dakwah pada masyarakat jejaring kemudian semakin mengikis perspektif struktural tentang dakwah yang sebelumnya lebih hierarkis. Para mad'u yang sebelumnya hanya bisa mendengarkan ceramah dari tokoh-tokoh agama tertentu, kelompok tertentu pada waktu tertentu, saat ini dapat belajar bahkan dari teman-teman media sosialnya kapan saja, sehingga dakwah lebih bersifat dinamis dan horizontal melalui kelompok yang lebih dekat, bahkan orang-orang yang tidak dikenal sekaligus. Perubahan sosial ini tentunya membawa berbagai konsekuensi sosiologis. Tantangan pertama di zaman sekarang bagi para mad'u menurut saya sangatlah susah sekali, karena zaman dulu para mad'u dalam belajar agama dengan cara menghadiri sebuah majelis atau sebuah pengajian dan lain-lain, dan dikarenakan ada pandemi COVID-19, hal tersebut mempengaruhi kegiatan tersebut dan para pendakwah beralih ke media karena pandemi tidak memungkinkan untuk tatap muka. Maka dari itu, sebagai mad'u yang baik berusaha untuk memilih media mana yang baik dan benar. Masifnya informasi dan referensi dalam masyarakat berjaring ini secara tidak langsung menuntut para mad'u untuk selektif dan berpikir kritis dalam menerima pesan dakwah. Hasil penelitian Thaib menemukan bahwa materi dakwah di media sosial disusupi oleh unsur-unsur lain di luar dakwah seperti ideologi politik dan agama yang kemudian digunakan untuk menyerang berbagai pihak. Tantangan kedua di zaman sekarang bagi para mad'u menurut saya sangatlah berat karena
harus berpikir kritis terhadap sebuah dakwah yang ada di media internet saat ini, seperti halnya sosmed dan lain-lain. Karena kadangkala postingan-postingan yang ada di media bisa juga dimanfaatkan oleh sebuah oknum dan dilapisi dengan agama supaya mat'u percaya atau mau membacanya dan digunakan untuk mempengaruhi mat'u. Dakwah dalam masyarakat terjaring harus dilihat baik dari aspek efisiensi maupun substansi. Siapapun dapat menjadi ahli ketika tampil di media sosial. Jadi para mat'u dengan mudah belajar agama. Tetapi dalam bermedia sosial, individu memiliki kecenderungan untuk menampilkan sisi terbaiknya, sehingga bukan tidak mungkin mat'u dapat meneruskan pesan dakwah ke orang lain meskipun pesan dakwah tersebut belum terinternalisasi dengan baik olehnya. Informasi yang mengalir kebersamaan dengan interaksi yang terjadi tanpa kendala ruang fisik mendorong terciptanya budaya virtualitas nyata di mana para aktor menciptakan budaya dan makna dari hasil interpretasinya sendiri. Praktik agama dalam masyarakat berjejaring sering mengakibatkan banal religion atau jamaah tampak memiliki ikatan emosional atau koneksi dengan Tuhannya hanya ketika tampil di dunia digital. Namun fakta sebenarnya mereka bergerak menjauh dari keduanya, baik hubungannya dengan orang lain di dunia nyata maupun hubungan mereka dengan Tuhannya. Tantangan ketiga untuk para penemu menurut saya adalah harus bisa mengolah materi dakwah di media dan juga karena dalam belajar agama sangatlah mudah di media saat ini biasanya berefek pada individu, yakni praktik agama dalam masyarakat berjejaring sering mengakibatkan banal religion atau jamaah tampak memiliki ikatan emosional atau koneksi dengan Tuhannya hanya karena tampil di dunia digital. Namun fakta sebenarnya mereka bergerak menjauh dari keduanya, baik hubungannya dengan orang lain di dunia nyata maupun hubungan mereka dengan Tuhannya. Secara virtual, menjangkau cakupan dakwah yang luas ketika berceramah di masjid. Seorang ustadz mungkin bisa meluangkan waktunya sekitar 2 jam sebelum akhirnya capek dan butuh istirahat. Ceramahnya juga hanya bermanfaat bagi jamaah yang hadir saat itu. Bisa jadi 100 orang, 500 orang, 1000 orang, atau jika secara tabligh akbar bisa mencapai belasan ribu orang. Namun, jika ada tim yang merekam ceramah ustadz tersebut, kemudian video ceramah tersebut diunggah di YouTube, akan ada jutaan orang yang siap menyaksikan. Waktu dan tempat bukan lagi hambatan selama terdapat jaringan internet. Dakwah Islam secara online dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Bahkan, Anda bisa menyampaikan materi pada malam hari sekalipun. Akses dakwah menimba ilmu khususnya tentang kajian Islam kini jauh lebih mudah. Hanya dengan sentuhan jari pada layar ponsel pintar kamu sudah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui YouTube, Facebook, ataupun blog. Pendistribusian dalam hitungan detik. Berbeda dengan brosur atau bulletin yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencetaknya, dakwah dengan menggunakan internet akan sangat menghemat waktu. Dalam hitungan detik saja materi dakwah sudah ditampilkan sehingga dapat langsung dibaca dan didengar oleh masyarakat saat itu juga. Keragaman cara menyampaikan, mulai dari menampilkan bentuk tulisan, meme, gambar, software, atau audio maupun audiovisual yang menarik intinya. Dakwah beragam, baik via Facebook, Twitter, BBM, Line, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Keragaman ini yang membuat dakwah melalui internet dapat menjangkau banyak segmen. Saya akan meneruskan tentang tantangan multimedia dakwah virtual di era masyarakat. Tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya. Selama ini kita mengenal dalam bentuk klasik, bisa pada penolakan, cibiran para dai mampu mengatasi tantangan atau rintangan tersebut dengan baik karena niatnya memang telah kuat sebagai pejuang. Meski demikian, ada pula yang tidak mampu untuk mengatasi sehingga tersingkir dari kancah dakwah. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat
baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan atau entertainment, pariwisataan, dan seni dalam arti luas, yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan moral dan etika. Kendalanya sendiri adalah banyak aliran sesat yang mempengaruhi masyarakat, paham ateisme, pikiran kolot masyarakat atau awam, kurangnya orang yang menyebarluaskan dakwah, banyaknya agama lain. Solusi sendiri membuka pemikiran masyarakat, memahami situasi dan kondisi, mematahkan paham ateisme, melaksanakan dan dengan ikhlas, menciptakan perdamaian. Tantangan dakwah sendiri di era globalisasi adalah: 1. Kurangnya minat masyarakat terhadap dakwah. Yang kedua, materi dakwah yang kurang diminati. Solusi praktis dari besarnya tantangan dakwah di era media sosial ini adalah dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tradisional komunikasi Islam dengan kedamaian, akhlak, kebijaksanaan, dan pengetahuan, melakukan modernisasi dan pemuktahiran alat, mengubah tantangan menjadi peluang, dan melakukan strategi media sosial seperti menyampaikan pesan positif melalui storytelling menjadi bagian yang penting di industri media dan pop kultur dalam rangka berdakwah dan lain sebagainya. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah perubahan sosial ke masyarakat jejaring mampu merubah paradigma lama tentang dakwah menjadi lebih dinamis, fleksibel, dan non-hierarkis. Perubahan ini semakin didorong oleh adanya pandemi COVID-19 yang mana para mat'u semakin dibanjiri dengan referensi-referensi dakwah virtual, sementara para dai terus berupaya untuk memaksimalkan strategi dakwah virtualnya. Kondisi ini membawa implikasi sosiologi tersendiri. Di satu sisi, masyarakat jejaring menawarkan alternatif dalam membentuk solidaritas virtual yang inklusif dengan jangkauan mat'u yang lebih luas dan beragam. Bahkan, mat'u tidak hanya mendapat pesan tentang kepatuhannya terhadap agama, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan negara dan kemanusiaan apabila para dai memanfaatkan jejaring tersebut untuk menyebarkan Islam yang wasatiyah. Di sisi lain, kecepatan informasi tersebut membawa tantangan tersendiri terutama bagi mat'u. Mat'u harus lebih selektif dan kritis. Dari penjelasan di atas, bahwa masa pandemi saat ini sangat penting peran para dai mengoptimalkan media digital untuk berdakwah agar dakwah tetap bisa berlangsung di tengah pandemi, bahkan bisa juga dijadikan alternatif untuk tetap digunakan di kondisi normal, sehingga akan tercipta e-dakwah dikarenakan ada peluang dakwah menggunakan media digital. Ini efeknya bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Pendakwah perlu mengajak untuk selalu mencari inovasi agar pesan dakwah bisa tetap sampai pada umat walaupun dalam penuh keterbatasan. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi penyebaran pendidikan agama Islam. Karena adanya COVID sendiri, masyarakat lebih takut dan sangat berhati-hati untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan dan dakwah sendiri. Hal ini juga menjadi tantangan bagi para tokoh agama untuk dapat menyiarkan pesan-pesan Islam. Berdakwah di masa pandemi adalah satu tantangan sekaligus peluang besar karena pada diri mereka ada masa depan yang lebih panjang. Dalam situasi seperti sekarang ini, dakwah secara virtual menjadi pilihan terbaik, terutama untuk mencegah perluasan COVID-19 di masa pandemi ini. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu media menyampaikan pesan-pesan dakwah karena kondisi dan situasi masyarakat kita sekarang ini begitu nyata telah terintegrasi dengan perkembangan media sosial di tengah-tengah kehidupan dalam berbagai aspeknya.